Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun lagi dengan tubuh badan yang sehat, dengan pikiran yang cergas, dengan semangat yang berkobar-kobar. Puji Tuhan saudara, kita boleh bersama dengan Tuhan di dalam merenungkan firman Tuhan. Pagi ini renungan kita bertajuk, Mari Menjadi Pahlawan Iman. Bagaimana saudara? Dan mengapa kita harus menjadi pahlawan iman? Sebelumnya, mari kita mulai dengan doa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita membaca ayat inti kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, apa yang kita boleh pelajari dari ayat ini? Mari kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sehingga 8. Dan ini merupakan nasihat atau salah satu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius untuk tetap setia pada Tuhan. Apa yang kita boleh pelajari dari nasihat Rasul Paulus ini? Mari kita dengarkan sebuah ilustrasi. Pada Januari 2015, dunia tergoncang dengan satu berita tentang seorang wartawan, Kenji Goto, yang berhati lembut dipenggal kepalanya oleh kaum ekstremis di Syria. Goto telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada tahun 1997. Lalu dia bertekad melayani, khususnya dengan mengunjungi anak-anak dan orang miskin korban perang. Dia mengatakan, "Aku menyaksikan tempat-tempat yang paling mengerikan dan mempertaruhkan hidupku. Tapi entah bagaimana, Tuhan selalu menyelamatkanku." Begitulah coretan Goto di Twitter yang menjadi viral di seluruh dunia. Kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Di setiap zaman, Tuhan membangkitkan pahlawan iman yang rela menyaksikan imannya melalui tindakan nyata, memberitakan kasih Kristus yang mengampuni, yang menyelamatkan dan mendamaikan di tengah dunia yang dilanda kebencian. Merekalah Rasul Kristus zaman modern ini, yang dipenggal kepalanya, tetapi makin bersinar imannya. Seperti Paulus yang menjelang akhir hidupnya, dia berseru, "Darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Dia menantikan mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Bagaimana seseorang itu meninggal sebenarnya bukan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalannya ialah bagaimana dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Kemana kita pergi setelah meninggal? Apakah Yesus Kristus sudah menjadi juru selamat dan Tuhan atas hidup kita? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat kepada orang lain, hingga mereka juga memuliakan Bapa di surga? Inilah pertanyaan-pertanyaan penting yang patut kita tanyakan kepada diri kita. Jadi saudara, pada pagi ini, marilah kita ingatkan diri kita bahwa kita harus melakukan bahagian kita untuk menjadi saksi iman kepada dunia. Inilah doa dan harapan kita saudara, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus, kepada Tuhan kita, karena Dia selalu memberikan kita kemampuan, kebijaksanaan untuk menjadi saksi iman, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, melakukan bahagian kita, jadi saksi iman kepada orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau hadir di tengah-tengah kami di dalam mendengarkan renungan pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.